Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam mata pelajaran administrasi umum, kita masih akan melanjutkan dalam materi sebelumnya yaitu mekanisme surat menyurat. Jenis-jenis surat. Surat ditinjau dari sifat suratnya. Yang pertama ada surat pribadi. Sebuah surat bersifat kekeluargaan, surat-surat yang berisi masalah keluarga, baik tentang kesehatan, keuangan keluarga, dan sebagainya. Yang kedua ada surat dinas pribadi, yakni sebuah surat yang dikirimkan dari seseorang atau pribadi kepada instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan. Yang ketiga ada surat dinas swasta, yakni sebuah surat yang dibuat oleh instansi-instansi swasta yang dikirimkan untuk para karyawan, para relasi atau instansi yang terkait. Kemudian ada surat niaga, sebuah surat berisi soal-soal perdagangan yang dibuat oleh perusahaan yang dikirimkan kepada para langganannya. Terakhir ada surat dinas pemerintah, sebuah surat berisi masalah administrasi pemerintah yang dibuat oleh instansi pemerintah. Surat ditinjau dari wujud suratnya. Yang pertama ada kartu pos. Kartu pos merupakan belangko yang dikeluarkan oleh Perum Postel atau instansi lain yang telah diberi izin Perum Postel. Kartu pos tersebut harus dicetak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kartu pos biasanya dibuat dengan memakai kertas karton berukuran 15 x 10 cm. Kartu pos biasanya digunakan untuk kepentingan seperti mengirimkan berita yang singkat atau pendek dan tidak mengandung rahasia sehingga tidak menjadi masalah jika terbaca oleh orang lain. Kemudian ada warkat pos, merupakan sehelai kertas yang telah dicetak dengan memakai lembaga dan petunjuk penulisan berita. Warkat pos dikeluarkan oleh Perum Postel atau instansi lain yang telah diberi izin. Kemudian ada surat bersampul. Surat bersampul merupakan surat-surat yang isinya atau beritanya ditulis pada kertas lain. Kemudian kertas surat tersebut dimasukkan dalam sampul atau amplop. Kemudian ada surat terbuka dan surat tertutup. Surat terbuka adalah surat-surat yang isinya dapat dibaca oleh umum. Misalnya surat dari pembaca kepada pembaca atau surat yang dikirimkan oleh pembaca untuk pemerintah instansi melalui redaksi surat kabar, majalah, dan tabloid. Adapun surat tertutup adalah surat-surat yang dikirimkan kepada alamat tertentu dan isinya tidak boleh diketahui oleh orang lain. Kemudian ada memorandum dan nota. Memorandum merupakan salah satu alat komunikasi berupa surat di lingkungan dinas, bersifat tidak resmi dan digunakan secara intern atau dalam lingkungan perusahaan dan instansi lainnya. Umumnya digunakan dari atasan pada bawahan, atau antara pejabat yang sederajat kedudukannya. Cara pembuatannya diketik atau tulisan tangan. Digunakan untuk pemberitahuan, permintaan informasi, memberi petunjuk, atau memberi informasi. Kemudian ada telegram. Telegram merupakan cara menyampaikan berita melalui radio atau pesawat telegram mengenai sesuatu yang perlu diselesaikan secara cepat. Isi telegram berupa tulisan singkat yang dikirimkan dari jarak jauh. Terakhir ada surat biasa, merupakan sebuah surat yang isinya tidak mengandung rahasia, walaupun terbaca oleh orang lain. Contohnya surat undangan pernikahan ataupun surat undangan dalam pertemuan rapat siswa. Jenis surat ditinjau dari keamanan isinya. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama, surat sangat rahasia, yakni surat yang berhubungan dengan keamanan negara atau berupa dokumen negara. Bila surat ini jatuh ke tangan yang tidak berhak, maka akan membahayakan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian ada surat rahasia, sebuah surat yang isinya harus dirahasiakan dan tidak boleh dibaca oleh orang lain. Bila jatuh ke orang yang tidak berhak, akan merugikan perusahaan atau instansi tersebut. Kemudian surat konfidensial, yang termasuk surat rahasia juga, namun isinya tidak boleh diketahui oleh orang lain, hanya boleh diketahui oleh pejabat yang bersangkutan. Bila jatuh kepada orang yang tidak berhak, maka akan mencemarkan nama baik orang tersebut. Jenis surat ditinjau dari proses penyelesaiannya. Yang pertama ada surat sangat segera atau surat kilat, yakni surat yang harus ditangani dengan cepat pada kesempatan pertama.
Selain itu, surat ini harus segera dikirimkan secepatnya sebab penerima harus menanggapi dan menyelesaikannya dengan cepat. Kemudian ada surat segera, yakni surat yang harus diselesaikan dengan cepat, tetapi tidak perlu pada kesempatan pertama. Surat ini harus segera dikirimkan supaya mendapat tanggapan dan penyelesaian dari pihak penerima. Maka, surat segera akan ditangani setelah surat sangat segera atau surat kilat ditangani. Kemudian ada surat biasa, yakni surat yang tidak perlu diselesaikan dengan tergesa-gesa, karena tidak perlu mendapat tanggapan secepatnya dari penerima. Syarat-syarat surat. Yang pertama, format menarik. Surat harus memiliki format yang menarik. Kemudian, surat sederhana dan tidak terlalu panjang, sehingga pembaca dapat membaca dengan ringkas dan cepat. Kemudian, menggunakan bahasa yang jelas, padat, dan sopan, sehingga tidak terjadi kekeliruan antara penerima dan pengirim surat. Kemudian, penampilan surat harus bersih dan tidak terdapat kesalahan tulisan atau ketikan yang bisa menimbulkan kekeliruan atau kesalahpahaman. Kemudian, yang kelima, bahan yang digunakan yaitu kertas baik dan bersih, tinta hitam, serta amplop sesuai dengan kertas yang digunakan, sehingga surat menjadi rapi, baik, dan memenuhi syarat-syarat surat. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan surat. Kelebihannya, surat bersifat formal dan efektif, murah, daya jangkau yang lebih luas, dan dapat dijadikan bukti tertulis di kemudian hari. Kekurangannya, susunan surat sedikit lebih rumit. Kemudian, kalimat tidak lengkap atau berbelit-belit. Kemudian, penggunaan tanda baca yang tidak pada tempatnya, dan kalimat tidak sesuai dengan EYD. Lalu, pemakaian istilah asing yang tidak perlu atau tidak tepat. Kemudian menciptakan istilah sendiri yang tidak lazim atau tidak sesuai pedoman umum pembentukan istilah dalam bahasa Indonesia, dan terakhir, tata bahasa tidak teratur. Sekian pembahasan kali ini, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.